Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai muqaddimah, kenapa kita harus mempelajari surat Al-Fatihah, baik itu tadabburnya ataupun cara membacanya, tahsinnya. Pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar tahsin membaca surat baru ayat 1 ya, basmalah. Tapi untuk penjelasannya belum saya jelaskan. Maka pada pertemuan malam ini saya akan sedikit menjelaskan tadabbur. Mari kita tadabbur bersama-sama untuk bacaan basmalah. Itu ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimana Allah memulai dan membuka kitabnya ini, Al-Quran yang mulia, dengan basmalah, yang diterjemahkan artinya itu dengan nama Allah. Atau biasa kita juga menerjemahkan dengan atas nama Allah. Nah, pembukaan seperti ini itu yang biasa dilakukan juga ketika memulai pemberian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita tahu wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah SAW itu surat Al-Alaq ya, yaitu Bismi Rabbik, Iqra Bismi Rabbikal ladzi. Nah, itu disebutkan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Ya, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa basmalah atau Bismi Rabbik merupakan pesan pertama Allah kepada manusia. Maksudnya agar manusia itu memulai aktivitasnya dengan nama Allah. Jadi kita menyertai setiap kegiatan yang kita lakukan itu dengan bacaan basmalah. Nah, lalu apabila basmalah Allah menyertainya dengan sifat-sifat Allah, dengan menyebut nama Allah, maka dalam Bismi Rabbik itu disertai dengan kedudukan Allah. Itu kedudukannya sebagai Tuhan. Nah, jadi secara tauhid, basmalah Allah mengenalkan tauhid ilahiyahnya. Nah, maka dalam Bismi Rabbik Allah mengenalkan tauhid rububiyahnya. Nah, rububiyah Allah ini adalah yang pertama kali dikenalkan dalam Al-Quran. Kenapa? Yaitu karena hal itu yang diingkari oleh orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu, yaitu mengenai kedudukan Allah pada saat itu sebagai apa. Nah, karena mereka menafikan Tuhan itu sebagai pencipta, sebagai penumbuh, sebagai pengembang, sebagai pemelihara. Mereka percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan yang tidur, Tuhan yang tidak punya peran apa-apa. Jadi mereka hanya menyembah yang seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, mengapa disebutnya itu dengan nama Allah atau atas nama Allah? Tidak langsung saja dengan Allah gitu. Kenapa harus bismillah, biismillah? Nah, itu artinya mengapa tidak langsung dengan Allah? Nah, ini banyak pendapat mengenai hal ini. Nah, walaupun yang jelas tradisi menyebut dengan nama ini atau atas nama ini bukan suatu hal yang baru. Jadi dalam tradisi jahiliyah, begitu juga di Indonesia, itu juga dikenal dengan ungkapan, misalkan kalau di Arab itu bismillata atau bismilluza. Itu nama-nama berhala yang ada pada waktu itu. Nah, jadi itu bukan suatu hal yang baru. Apalagi pada era modern saat ini pun muncul ungkapan yang serupa, misalkan atas nama raja atau atas nama rakyat. Nah, itu yang
tradisi yang sampai sekarang era modern juga kita lakukan. Nah, lalu menurut Ibnu Ashrur, penyisipan ismi ini mengandung tujuan apa? Yaitu agar aktivitas yang dilakukan itu benar-benar terwarnai sesuai dengan nilai-nilai yang dianut pengucapnya. Nah, jadi penyisipan kata ismi ini bertujuan yang sama, yaitu untuk mewarnai satu aktivitas dengan warna Islami atau warna ketuhanan, atau agar aktivitas yang kita lakukan itu memperoleh keberkahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana hal ini juga digunakan di dalam Quran surat Al-An'am, itu ayat 118, dan surat Al-Alaq tadi yang ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma dzukirasmullahi alaihi kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, disebut nama Allah. Gitu juga tadi yang saya sebutkan lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, maka dengan demikian jelas Ibnu Ashyr tadi menjelaskan setiap hal yang diharapkan keberkahan dari Allah atau dimaksudkan demi karena Allah, maka harus disisipkan kata ismi. Namun apabila dimaksudkan sebagai permohonan, sebagai kemudahan, sebagai bantuan Allah, maka kata yang digunakan itu langsung menyebut nama Allah, langsung menyebut Allah, atau kata gantinya biasanya. Nah, ini bisa kita lihat ketika kita membaca doa misalkan di waktu pagi, Allahumma bika nusbihu wa bika numsi, atau ketika kita mau doa mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi bismika langsung dia dengan dengan domirnya, tidak disebutkan nama isminya. Atau juga ada di surat Al-An'am ayat 162. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah, maka itulah mengapa basmalah sangat dianjurkan untuk dibaca ketika memulai segala aktivitas atau pekerjaan yang baik dan dibenarkan syariat. Nah, hal ini sebagaimana dinyatakan juga dalam sabda Rasulullah SAW, setiap perbuatan yang penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut cacat. Hadis riwayat Asy-Syuyuti. Nah, sebaliknya, apabila aktivitas atau perbuatan yang jelek atau buruk itu tidak boleh dimulai dengan mengucap basmalah. Jadi ucapan basmalah ketika misalkan mau mencuri, mau korupsi, berzina, itu tidak membuat halal perbuatannya. Bahkan pelakunya justru mendapat 2 dosa, yaitu dosa karena membaca basmalah bukan pada tempatnya, dan dosa karena melakukan larangan tersebut. Nah, maka ucapan basmalah ini ketika akan melakukan aktivitas yang baik itu juga sebagai bentuk kesadaran pelakunya bahwa kita itu dapat melakukan semuanya hal yang kita lakukan, kegiatan itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Jadi bukan karena kehendak kita. Seandainya bukan karena Allah, maka ia sadar bahwa kita itu
lemah dan kita itu terbatas. Nah, dengan basmalah juga kita itu memiliki seperti kekuatan dan rasa percaya diri. Nah, maka dengan demikian, maka mari kita ucapkan basmalah setiap kegiatan yang kita lakukan. Karena basmalah ini juga memberi kesadaran dua dimensi. Yaitu yang pertama menghadirkan Allah yang akan memberi nilai lebih pada perbuatan yang akan kita lakukan, dan juga keterbatasan kita sebagai pelakunya. Nah, lalu selanjutnya di dalam kata basmalah ini, kata ismi itu dirangkai dengan kata Allah, disambung dengan kata Allah. Nah, kalau kita lihat dari asal usul katanya itu, ulama memang berbeda pendapat. Yaitu pendapat yang pertama, kata tersebut berasal dari kata illah yang ditambahkan alif dan lam. Di kata Allah itu kata illah lalu ditambahi alif dan lam. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menjelaskan status kata tersebut yang ditambahi itu. Jadi yang semula nakiroh, kalau kita belajar bahasa Arab itu, kalau ciri dari isim nakiroh itu dia mempunyai tidak disisipi alif lam. Sementara yang ma'rifah itu disisipi alif lam. Sehingga kita paham bahwa itu maknanya khusus, bukan secara umum. Nah, yaitu bahwa Allah itu sudah, maksudnya itu Allah sudah dikenal jauh sebelum Islam dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Jadi Allah itu sudah dikenal oleh nabi-nabi yang sebelumnya, sudah dikenalkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Dan bahkan Allah itu sudah dikenal sebelum Islam tersebut sendiri. Nah, bagaimana pernah saya baca itu karangan Nurkholis Majid. Nah, bagaimana dia menyatakan Allah itu sebagai dewa air waktu pada zaman dulu, yang artinya Allah itu sebagai asal dan sumber kehidupan. Hanya saja dalam perkembangannya itu Allah sebagai asal dan sumber kehidupan tersebut dilupakan dan diingkari. Jadi mereka itu hanya percaya kepada Allah saja. Nah, itulah mengapa dalam Al-Alaq Allah mengenalkan rububiyahnya. Jadi bukan hanya ilahiyahnya saja. Kalau ilahiyahnya saja itu sudah dari sebelum-sebelumnya Allah sudah dikenal. Jadi di dalam surat Al-Alaq yang pertama kali diturunkan oleh Nabi Muhammad itu, Allah mengenalkan rububiyahnya. Nah, itu pendapat yang pertama. Lalu pendapat yang kedua, yaitu berasal dari kata al-ilahah atau al-uluhah dan al-uluhiyah, yaitu yang bermakna ibadah atau penyembahan. Nah, ini artinya bahwa Allah adalah yang berhak disembah. Karena banyak hal yang disembah dan menjadi orientasi hidup manusia, seperti harta, tahta, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya, berbagai pemuas kenikmatan kita itu. Namun yang berhak kita sembah itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pendapat yang kedua. Nah, lalu pendapat yang ketiga, yaitu berasal dari kata alaha. Alaha yang berarti mengherankan atau menakjubkan, atau biasa disebut juga luar biasa. Nah, karena itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk banyak memikirkan ciptaan Allah, karena ciptaan Allah itu sangat luar biasa.
sangat menakjubkan. Itu pendapat yang ketiga, alaha, dari kata alaha. Lalu pendapat yang keempat, yaitu berasal dari kata ailaha ya'lahu, yang artinya itu tenang, yang artinya tenang, atau biasa diartikan juga menuju dan bermohon. Nah, kenapa? Karena hal ini karena dengan mengingat Allah, hati kita itu akan menjadi tenang. Dan Allah adalah tempat menuju dan memohon pertolongan. Nah, itulah pendapat-pendapat mengenai kalimat Bismillah, millah, illah. Nah, akan tetapi dari manapun asal usulnya, kita jelas bahwa Allah memang benar-benar seperti yang ditunjukkan pada penjelasan yang tadi saya sebutkan. Nah, lalu yang menarik juga, apabila kita lihat dari susunan hurufnya, jadi kata Allah, apabila kita ambil atau dihapus ya, huruf awalnya, maka akan menjadi lillah. Kalau alifnya dihapus, maka jadi lillah, yaitu artinya milik atau bagi Allah. Lalu apabila kita hapus huruf lamnya, maka menjadi tadi yang huruf pertamanya alifnya dihapus, huruf keduanya dihapus lagi, artinya cuma 2 huruf, tinggal la sama hu, artinya lahu. Lahu itu apa artinya? Artinya baginya, maksudnya itu bagi Allah. Nah, lalu apabila lam yang kedua juga kita hapus, maka tinggal huruf haknya saja, hu atau ha atau hi, yang dimana artinya domir itu dia, yaitu maksudnya menunjuk kepada Allah. Bila ini pun dipersingkat, nah, kita itu akan seperti terdengar suara nah, yang sepintas mengandung makna keluhan atau permohonan kepada Allah. Nah, kata ini juga sering terucap tuh oleh manusia, baik itu sengaja atau tidak. Nah, yaitu sebagai penunjuk atau bukti bahwa manusia itu secara fitrahnya, secara fitrinya membutuhkan Tuhannya, yaitu membutuhkan Allah. Yaitu hal ini seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 38. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in arada niyallahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih aw aradani birahmah hal hunna mumsikatu rahmatih kul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Nah, artinya dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudorotan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudorotan itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Ini jadi percakapan apabila ketika kita membandingkan dengan berhala-berhala yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya menurut Al-Imam Al-Ghazali, manusia itu sebagai hamba Allah harus dapat mengambil dari lafaz Allah ini kesadaran, yaitu tentang ta'alluh Allah, yaitu kekuasaannya yang mutlak. Jadi dalam kepemilikan itu Allah memiliki kepemilikan yang mutlak dan pengaturan seluruh makhluknya. Jadi Allah itu maha mengatur seluruh makhluknya. Jadi seluruh jiwa,
seluruh kehendak manusia itu harus kita kaitkan dengan Allah. Jadi dia tidak memandang sesuatu itu kecuali kepada Allah. Tidak menoleh ke selain Allah. Tidak berharap dan tidak pula takut kecuali hanya kepada Allah. Karena bagaimana tidak demikian? Sedangkan dia seharusnya telah paham bahwa dari nama ini, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah wujud yang hakiki dan hak. Sedangkan selain Allah itu dia akan lenyap dan binasa. Maka dengan demikian kita itu akan memandang bahwa kita adalah yang pertama yang akan binasa dan dia adalah sesuatu yang batil. Seperti pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya, yaitu kalimat yang paling benar diucapkan seorang penyair adalah kalimat labid, yaitu segala sesuatu selain Allah pasti adalah suatu kebatilan. Jadi segala sesuatu kalau dia selain dari Allah maka dia adalah sebuah kebatilan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itulah beberapa pandangan mengenai mengapa kata Allah yang dipilih untuk merangkai kata ismi tadi. Bismillah. Kenapa kata Allah itu yang dipilih sebagai merangkai kata ismi? Karena Allah adalah yang awal dan akhir. Dan juga yang zahir dan yang batin. Lalu selanjutnya di dalam basmalah juga kata Allah itu dirangkai dengan dua sifatnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka sejatinya mengapa disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim? Nah, karena sejatinya ketika kita mengucapkan kata Allah, maka yang terbesit di dalam benak kita itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan dan maha kuat, maha bijaksana, maha kaya, maha pengampun, maha suci, dan yang lainnya. Nah, namun mengapa maha pengasih dan maha penyayang yang diambil? Nah, jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah dua di antara dari 99 nama dan sifat-sifat Allah yang kita kenal biasanya dengan nama Asmaul Husna. Nah, nama dan sifat Allah yang 99 tersebut secara garis besar itu dibagi menjadi dua tuh, yaitu sifat jamaliyah, yaitu jamaliyah itu keindahan, dan sifat jalaliyah yaitu keagungan. Jalaliyah keagungan. Nah, apa bedanya? Ya, sifat jamaliyah itu menunjukkan kasih sayang Allah. Nah, sedangkan sifat jalaliyah menunjukkan keagungan Allah. Nah, pada 99 Asmaul Husna tadi sifat jamaliyah itu lebih banyak daripada sifat jalaliyahnya. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua di antara sifat jamaliyah Allah. Sedangkan sifat jalaliyah Allah yang jumlahnya tidak banyak itu adalah contohnya misalkan Al-Kabir, maha besar, Al-Mutakabbir, maha memiliki kebesaran, Al-Jabbar, maha perkasa, Al-Malik, Al-Qadar, dan lain sebagainya. Nah, ketika berkaitan dengan sifat-sifat jamaliyah Allah itu, maka kita harus melakukan tasbih, yaitu harus meniru Allah atau kita berusaha menyerupai atau mengamalkan sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi dalam sifat-sifatnya yang indah, misalkan Allah Maha Penyayang, berarti kita berusaha semaksimal mungkin kita menjadi seorang yang penyayang. Sang yang Maha Pengasih, berarti kita juga berusaha untuk menjadi seorang yang Maha Mengasih, Maha Pengasih, orang yang mengasihi orang lain, itu maksudnya. Jadi tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan perusakan.
Nah, jadi melalui basmalah ini Allah mula-mula memperkenalkan dirinya dengan sifat jamaliyah, bukan jalaliyah. Karena kalau dimulai dengan sifat jalaliyah, itu kita bukan harus melakukan tasbih tadi, tapi kita harus melakukan tanzih, yaitu membersihkan dan menjauhkan diri, artinya tanzih itu. Jadi misalkan kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa angkuh, karena hanya Allah yang boleh angkuh. Nah, seperti itu. Jadi merasa memiliki, kita tidak boleh merasa memiliki sesuatu yang absolut. Nah, ini juga cukup sebagai petunjuk bahwa kasih sayang Allah itu mendahului kemurkaannya. Jadi nggak mungkin Allah murka dulu baru kasih sayang, tapi kita dikasih kasih sayang dulu. Apabila kita udah dikasih kasih sayang tapi masih mendurhakainya, maka baru dikasih kemurkaan Allah. Nah, maka seperti ditegaskan dalam hadis bahwa sesungguhnya rahmatku itu, rahmat Allah maksudnya, bisa mengatasi atau mengalahkan amarahku. Yaitu maksudnya amarah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf, itu ayat 156, Allah juga menegaskan, yang dimana artinya rahmatku mencakup segala sesuatu. Jadi rahmatnya itu mencakup segala sesuatu semuanya. Allah bahkan mewajibkan dirinya untuk selalu mengasihi dan menyayangi. Nah, dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus bukan untuk menyebarkan permusuhan, tapi menebar dan menyuburkan kasih sayang. Nah, oleh karena itu, kalau ada orang atau kelompok membaca basmalah tapi masih melakukan kekerasan dan perusakan, maka ia hakikatnya belum basmalah. Jadi dia basmalah hanya di lisannya saja, tapi dia belum benar-benar menerapkan apa yang seharusnya dilakukan ketika kita membaca basmalah. Nah, itu sedikit tadabbur atau penjelasan di ayat yang pertama, itu Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di beberapa ulama ada perbedaan pendapat, basmalah ini dia ayat pertama atau bukan. Jadi ada yang berpendapat bahwa basmalah ini merupakan ayat yang pertama. Sedangkan ulama yang lain menyebutkan bahwa ayat pertamanya itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, seperti itu sedikit tentang penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau ada juga biasanya tafsir yang lain terkait dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang dimana Ar-Rahman itu pengasih, artinya yang maha pengasih itu bersifat umum. Jadi Allah itu mengasihi semua makhluknya, baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim. Baik itu yang durhaka kepada Allah maupun yang taat kepada Allah. Jadi semuanya Allah kasihi, Allah maha pengasih semua makhluk ciptaannya. Nah, sementara Ar-Rahim itu maha penyayang. Jadi Allah menyayangi itu khusus untuk orang-orang muslim saja. Untuk orang-orang muslim yang dimana dia taat kepada Allah dan tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sedikit tentang penjelasan. Jadi intinya tadi usahakan setiap kita melakukan segala sesuatu itu kita mulai dengan, jadi pengamalannya bagaimana? Pengamalannya yaitu setiap kita melakukan segala aktivitas yang kita lakukan, itu aktivitas baik ya maksudnya, mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Yaitu basmalahnya kita harus benar-benar paham bahwa dengan mengucapkan basmalah kita tahu bahwa
segala yang kita lakukan kegiatan itu semuanya atas pertolongan Allah, atas kehendak Allah, itu atas kesempurnaan Allah, bukan karena kekuatan dari kita, sehingga membuat kegiatan dan aktivitas kita menjadi lebih berkah dan mendapatkan pertolongan dari Allah dan juga dilindungi dari Allah dalam segala aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan. Itu sedikit faidah yang bisa kita ambil dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Ayat kedua ini kita seperti biasa, coba kita sambil bedah sedikit cara membacanya. Di pertemuan sebelumnya untuk basmalah kita sudah membedah bagaimana cara membaca yang baik dan benarnya dan juga prakteknya. Nah, sekarang kita sedikit membedah atau membenarkan bacaan kita pada ayat keduanya. Itu alhamdulillahirabbil alamin. Nah, biasanya kesalahan pertama yang sering terjadi pada kata alhamdulillahirabbil alamin yaitu di pertama di al. Itu biasanya sering fathahnya itu kita tidak sempurna dalam mengucapkannya. Jadi seharusnya itu alham, tapi kita sering membacanya alham. Alham tidak sempurna, jadinya seperti alhamdulillah, nah nggak jelas. Jadi fathahnya itu kesempurnaan harokatnya, itmamun harokatnya kurang sempurna. Seharusnya kita ucapkan dengan jelas, a dibaca a yang jelas, yaitu kaidahnya fathah itu dikatakan sempurna apabila kita melebarkan rahang kita atau membuka mulut kita. Jadi a alham, a dibaca a yang jelas, walaupun tidak usah terlalu berlebihan sampai membukanya 5 jari atau berapa, tidak, senyamannya kita saja, yang penting harus konsisten. Jadi senyamannya kita, yang penting mulutnya terbuka, suaranya terdengar dengan jelas, maka itu juga sudah benar. Yang penting konsisten. Jadi jangan kadang a, kadang a, kadang a. Nah, itu tidak konsisten namanya. Jadi harus konsisten yang penting dalam membuka mulutnya. Lalu kesalahan yang kedua biasanya di huruf lam. Nah, di huruf lam itu sering kita dilepas tuh huruf lamnya sehingga seperti memantul. Alhamdu, alham. Nah, padahal harusnya jangan dilepas. Alha, alha. Dan juga jangan diputus. Jangan alhamdu. Nah, biasanya sering kalau biasanya anak-anak TPA atau di masyarakat alhamdulillah. Nah, itu diputus-putus. Padahal seharusnya huruf lam itu dia punya sifat namanya tawassut atau bainiyah. Yang dimana suaranya itu harus mengalir. Walaupun mengalirnya tidak terlalu banyak seperti yang rokhwah. Maka seharusnya jangan diputus. Jadi cara membacanya alha, alha. Jadi sambil dialirkan sedikit, sambil dia huruf lam itu punya sifat inhiraf namanya. Jadi dia melenceng dari makhrajnya. Jadi secara ininya al sambil diturunkan ke bawah. Alham, alham. Jadi tidak diam di satu posisi. Alham, dia melenceng ke bawah makhraj yang lain. Jadi alham, seperti itu untuk huruf lam. Lanjut ke huruf selanjutnya, huruf H. Nah, ini biasanya sering, paling kalau untuk huruf H itu sering membacanya seperti huruf H. Alhamdu. Nah, padahal cara makna itu sangat jauh. Kalau alhamdu itu artinya segala puji. Kalau alhamdu itu artinya nanti segala kehancuran. Nah, maka maknanya akan sangat jauh. Harusnya segala puji bagi Allah. Kalau kita bacanya huruf alhamdu, jadinya segala kehancuran bagi Allah. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Kalau sudah pernah belajar ya. Jadi usahakan ha yaitu makhrajnya dia di tengah tenggorokan ya, wastul halqi. Jadi dialirkan udaranya supaya memperjelas huruf ha-nya karena dia sifatnya hames. Jadi al-ha. Kalau belum ketemu bagaimana pengucapan huruf ha,
bisa dengan cara mensukunkannya. Dicari. Nah, kalau sudah ketemu, coba ditasdidkan. Jadi sampai bisa dialirkan suaranya. Untuk latihannya bisa seperti itu. Untuk mencari makhrajnya. Itu huruf ha. Selanjutnya huruf mim. Alhamdu. Nah, huruf mim biasanya kita sering diberhentikan tuh huruf mim. Jadi alhamdu, hamdu. Padahal seharusnya huruf mim juga sama seperti huruf lam tadi. Sama seperti huruf lam tadi. Jadi dia dialirkan walaupun tidak boleh terlalu lama. Jadi jangan alhamdu, tapi sedikit saja. Alhamdu, hamdu. Yang penting jangan terputus. Hamdu. Itu huruf mim. Selanjutnya huruf dal. Huruf dal itu dia makhrajnya di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, biasanya kesalahan yang sering terjadi huruf dal itu kalau di Indonesia kan da-nya huruf da itu nempelnya ke langit-langit tuh. Da, di, du. Da, di, du. Padahal makhrajnya bukan di situ, tapi makhrajnya ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Jadi da, di, du. Da, di, du. Ya lebih ringan diucapkannya. Da, di, du. Jadi bukan da, di, du. Nah, jadi penyebutannya alhamdu. Alhamdu. Ya lebih ringan untuk huruf dal. Selanjutnya lafaz Allah alhamdulillah. Nah, biasanya sama kesempurnaan harakatnya, kasrahnya biasanya kurang jelas. Alhamdulillah, lillah. Dibacanya lillah, padahal harusnya li dibaca, kasrah dibaca, i yang jelas, yang dimana kasrah itu akan sempurna apabila kita menurunkan rahang kita. I dibaca i yang jelas. Lillah, li ya. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya lam yang kedua tadi sama ya, lillah, karena dia tarkik ya, dibacanya lafaz Allahnya lillah, jadi dibaca tipis. Dan tasydidnya itu ditekan ya, kadang kesalahan yang terjadi juga tidak terlalu ditekan. Alhamdulillah, lillah, lillah, lillah. Nah, tidak terlalu jelas tasydidnya. Tapi harusnya kita lebih ditekan lagi. Lillah, alhamdulillah. Nah, la fathahnya tadi ya terbuka mulutnya kalau tipis la. Jadi jangan ditebalkan. Jangan la alhamdulillah. Nah, itu tebal. Jadi ditipiskan lagi, dikesampingkan mulutnya. Senyum. Alhamdulillah. La. Lalu selanjutnya huruf H ya, hi biasa ya. Hi seperti huruf H, dia makhrajnya di pangkal tenggorokan. H ya. Lillahi. Itu biasanya mudah insya Allah untuk huruf H. Hi lanjut huruf ro, hi robbil. Nah, biasanya untuk huruf ro itu kesalahan yang terjadi dia kurang tebal, padahal ketika ro berharokat fathah dia dibaca tafhim tebal, yaitu dengan menaikkan pangkal lidahnya dinaikkan. Jadi bukan dengan memajukan mulut. Ro, bukan gitu, tapi mulutnya tetap terbuka, fathah, yaitu kaidahnya mulutnya terbuka. Yang membuat dia tebal itu karena pangkal lidah yang naik ke langit-langit mulut, sehingga si suara itu terhalangi oleh pangkal lidah. Jadi si suaranya itu dia tidak langsung keluar ke depan, dia terhalangi otomatis ke atas. Jadi tekannya itu sedikit ke langit-langit mulut, ke atas. Jadi ro, mulutnya terbuka biasa, tidak perlu maju. Ro yang membuat dia tebal yaitu karena pangkal lidahnya. Nah, lalu selanjutnya huruf ba, robbil ya, ada tasydid seperti biasa ditekan, jangan robbil, jangan biasa saja. Kalau tasydid itu harus ditekan dan naber ya, supaya memperjelas tasydid tersebut. Robbil.
Jadi ditekan. Jangan juga karena huruf ba ini dia termasuk huruf syiddah. Jadi jangan langsung robbil, tapi robbil, kasih jeda sedikit supaya untuk membedakan dengan huruf-huruf yang rokhwa dan tawassut. Jadi robbil, robbil, jangan langsung robbil, tapi robbil. Nah itu kesalahan yang sering terjadi. Lalu di kasrohnya, nah kadang kasrohnya juga tidak jelas. Robbil, bel, tapi bi dibaca bi yang jelas. Robbil, apalagi huruf ba itu dia termasuk huruf syiddah yang harus kuat. Jadi jangan lemah. Robbil, tapi robbil, ba-nya dibaca yang jelas, yang tegas ya, karena dia termasuk huruf syiddah, huruf yang kuat. Lalu selanjutnya robbil a. Nah, ini sama ya, lam tadi biasanya sering sama seperti alhamdu tadi. Itu sering memantul. Robbil a. Nah, harusnya jangan dilepas. Robbil alamin. Nah, itu. Langsung lanjut ke huruf ain. Nah, ini ain sering biasanya kesalahannya tadi seperti huruf hamzah dibacanya robbil alamin, padahal alamin itu artinya seluruh alam. Kalau alamin itu artinya penyakit. Nah, itu dari segi makna juga akan berbeda berbeda jauh. Maka huruf ainnya kita usahakan harus lebih sempurna. Yang dimana huruf ain makrotnya sama seperti ha tadi, yaitu di tengah-tengah tenggorokan. A ya. Nah, untuk latihannya bisa seperti tadi, dicari dulu disukunkan a. Kalau sudah ketemu, kita tasdidkan a. Nah, cirinya dia bisa dialirkan bisa dialirkan huruf ain ya, alamin. Nah, biasanya a juga sering kepanjangan, padahal dia hanya mad asli saja, mad tabi'i. Jadi jangan terlalu dipanjangkan. Termasuk tadi alhamdulillah, lahnya biasanya terlalu panjang tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kepanjangan. Cukup 2 harokat saja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung alamin. Jadi cukup 2 harokat saja. Lanjut di huruf la, tadi sama ya, la dibacanya tipis, jangan la, tapi la, dibuka mulutnya, ala, alamin, mi sama ya, min, itu dia ada mad arid lisukun, maka panjangnya boleh 2, 4, dan 6. Tapi biasanya saya sarankan di 4 harokat saja, min. Nah, usahakan huruf nunnya juga jangan diberhentikan karena dia sifatnya tawassut. Jadi jangan min, tapi alirkan sedikit. Min. Nah, seperti itu ya. Itu penjelasan sedikit mengenai cara membaca yang benar dari setiap huruf-hurufnya. Saya coba contohkan dulu. Nanti kita coba praktek ya. Saya contohkan dulu, perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu ya. Untuk cara membacanya yang baik dan benarnya. Nah, silakan barangkali ada yang mau coba baca. Siapa Bapak Zulfadli dulu, Bapak Fadli coba baca. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Jangan terlalu lama. Ya. Jangan dipanjang. Ham langsung. Jangan terlalu lama ininya. Oh ya. Alhamdulillah. Jelas tadi. Jangan alham. Masih alham. Yang jelas. Coba Ya gitu. Alham.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, robbilnya jangan diputus ya, jangan robbil alam, tapi alirkan bil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih ya, masih diputus, sama ainnya juga masih kurang. Bil a, jadi jangan robbil a, jangan diputus. Rabbil alamin gitu. Coba lagi. Rob al Ya, dari al Rabbil alamin dulu coba. Rob Rabbil alamin. Rabbil Masih Alamin. diputus. Bil a coba. Rabbil Alamin. Ya, sepertinya karena persiapan huruf ainnya jadi terputus. Huruf ainnya memang masih belum sempurna ya, untuk huruf ainnya masih perlu dilatih lagi ya. Coba sekali lagi dari awal. A-nya yang jelas ya. Alhamdulillah. A-nya yang jelas. Al A. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sudah lumayan ya. Sama tadi paling koreksinya nanti latihannya tadi yang bil a. Bil sama a-nya yang perlu diperbaiki ya, sama ro-nya. Nah, ro-nya juga masih kurang tebal ya. Bil. Nah, kalau itu tapi biasanya memang lumayan sulit untuk yang tafhim. Itu perlu latihan yang lebih ekstra biasanya. Ya, baik. Sekarang Bapak Sukarman coba mau coba baca. Ya Ustaz, Ya, insyaallah. silakan coba. Alhamdulillahi Ulang lagi coba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba temponya disamakan. Jadi jangan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, temponya. Kalau cepat semua. Alhamdulillah, sempurnakan setiap itunya. Jangan kadang cepat, temponya kadang lambat. Coba. Alhamdulillahi Nah, masih dulillah itunya yang terlalu cepat. Dulillah, dunya disempurnakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sudah lebih baik ya. Coba sekali lagi ro-nya. Rabbil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah sudah lumayan ya, sudah bagus. Paling tadi tinggal diingat-ingat temponya ya, jangan biasanya tadi dulillah, dunya terlalu cepat. Jadi temponya lebih cepat sedikit tadi. Tinggal diperhatikan itunya, sisanya sudah bagus ya, alhamdulillah. Ya, baik ya. Alhamdulillah kita sudah tadi sedikit penjelasan atau tadabbur ayat 1 basmalah dan tahsin. Ayat keduanya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, insya Allah nanti atau biasa kita sebut dengan hamdalah ya. Nah, nanti insya Allah untuk tadabburnya dan penjelasannya kita jelaskan di pertemuan selanjutnya insya Allah. Jadi setiap pertemuan insya Allah satu ayat tahsin, satu ayat juga dijelaskan penjelasannya, sehingga kita bisa tadabbur sekaligus tujuannya untuk mengamalkan setiap apa yang sudah kita pahami dari ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yaitu tujuannya untuk kita amalkan. Bukan hanya dibaca saja, bukan hanya dihafal saja, tapi untuk ditadaburi dan juga diamalkan. Dipahami dan juga diamalkan insya Allah. Ya, baik, paling untuk pertemuan malam hari ini
dicukupkan ya. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka La ilaha wa illa atubu anta. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi